Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini bisa ketemu lagi dalam channel Markas Mudah, materi kesehatan mudah. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan materi yang cukup ringan tetapi bermanfaat bagi kita semuanya insya Allah, yaitu tentang buah tomat. Ini buah yang sering sekali kita jumpai di dapur, ya, di kebun-kebun, di sawah, atau bahkan ditanam di depan rumah, memanfaatkan pekarangan yang tersisa di depan rumah kita, samping rumah kita kalau ada, atau belakang rumah kita. Ini buah tomat, buah yang sangat murah harganya, ya, tetapi manfaatnya perlu kita perhatikan, perlu kita kaji bersama agar kita bisa memaksimalkan, agar kita bisa memanfaatkan buah yang murah tetapi bermanfaat sangat baik ini. Teman-teman sekalian, buah tomat ada beberapa macam, banyak macam dari tomat. Salah satunya adalah ini, ya. Mari kita pelajari beberapa macam buah tomat sebelum kita belajar kandungannya dan manfaatnya bagi kesehatan kita. Yang pertama adalah buah tomat dengan nama tomat plum. Ini adalah tomat yang sesuai dengan namanya, penampilannya tomat ini mirip dengan buah plum, ya. Bentuknya bulat, lonjong, dagingnya juga banyak sekali, mengandung air dan memiliki permukaan kulit yang tipis dengan daging buah yang banyak dan ruang biji yang cukup sedikit. Nah, tomat plum ini umumnya dipakai untuk tumisan dan masakan yang membutuhkan waktu masak yang relatif lama, seperti membuat saus tomat dan diolah sebagai jus tomat. Nah, sering disebut proses tomat atau paste tomat, ya, karena umumnya diolah menjadi pasta atau saus tomat. Kemudian jenis tomat yang kedua adalah tomat beef. Ini adalah jenis tomat yang paling besar, ya, dan beratnya bisa mencapai 500 gram atau setengah kilo, bahkan bisa lebih. Ini adalah tomat yang memiliki bentuk dengan ukuran yang cukup besar, dan ukuran ini seringkali digunakan untuk membuat sandwich atau hamburger. Karena apa? Mudah dipotong, kemudian di dalamnya diisi dengan berbagai macam sayuran, kemudian juga daging. Nah, orang Amerika menyebutnya dengan beef stick tomat karena berdaging tebal. Nah, bentuk kulitnya yang tidak begitu mulus, bahkan ada yang tidak beraturan, kulitnya juga tipis dan memiliki banyak ruang biji. Kemudian tomat yang selanjutnya adalah, akan saya sampaikan, adalah tomat cherry. Ya, tomat ini bentuknya kecil-kecil, agak lonjong, namun umumnya berbentuk bulat, seukuran ujung ibu jari. Nah, ini disebut tomat cherry karena bentuknya mirip dengan buah cherry, ya. Dan ini adalah tomat yang paling kecil di antara tomat-tomat yang lain, dan warnanya kemerahan, rasanya, dagingnya cukup manis dan mengandung jus yang cukup banyak, mengandung air, ya, air yang cukup banyak, dan umumnya digunakan sebagai pelengkap salad atau dimakan dalam keadaan segar. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, adalah tomat hijau. Ini adalah tomat yang belum matang, ya, tomat hijau ini. Tomat ini sering sekali digunakan sebagai sayuran campuran memasak. Nah, sebenarnya tomat hijau ini adalah tomat yang dipanen, ya, belum saatnya, ya. Jadi kalau dibiarkan terus di pohonnya, maka kelamaan juga akan menjadi kemerahan atau bahkan merah. Dan tomat hijau ini jauh lebih awet daripada tomat yang sudah merah, ya, karena kandung airnya lebih sedikit, kemudian memang bentuknya juga lebih kenyal, ya, karena memang hijau, dan rasanya tidak seasam tomat yang sudah berwarna merah. Kemudian yang kelima adalah tomat pir. Ini juga bagian dari tomat, ya, dan bentuknya memang mirip dengan buah pir, seperti air mata yang jatuh. Jadi atasnya kecil, bawahnya belendung, jadi seperti bohlam, ya, lampu yang biasanya dipakai di dalam rumah, ya, lampu bohlam itu seperti itu, cuma warnanya adalah kuning dan rasanya cukup manis. Tomat ini berasal dari benua Eropa dan bisa dimakan mentah atau dijadikan sebagai hiasan dan campuran di dalam minuman. Umumnya dikonsumsi langsung atau ditambahkan sebagai bahan pelengkap salad. Dan tomat jenis ini kurang populer atau kurang bisa kita dapatkan di Indonesia. Itulah beberapa jenis tomat, teman-teman sekalian, yang bisa kita dapatkan di sekitar kita, atau bahkan tidak kita dapatkan di sekitar kita, tapi adanya di luar negeri. Di antaranya adalah tomat yang seperti bentuk bohlam tadi, yaitu tomat pir. Nah, tomat pir ini.
Teman-teman sekalian, selanjutnya adalah kita akan mengkaji apa saja yang terkandung di dalam tomat. Mari kita simak bersama-sama kandungan yang ada di dalam tomat dengan mempermudah ukuran, yaitu ketika ukurannya 100 gram atau 1 on. Di dalam 100 gram tomat ya, mengandung air 93 gram, energi atau kalori 24 kalori, protein 2 gram, lemak 0,7 gram, karbohidrat 3,3 gram, serat 1,8 gram, kalsium 5 mg, fosfornya 27 mg, zat besi 0,5 mg, natrium 10 mg, kalium 210 mg, tembaga 0,07 gram, kemudian seng 0,2 mg, ada juga beta karotin yang bermanfaat, nanti kita sebutkan ya manfaatnya 384 mikrogram, kemudian ada karotin total 320 mikrogram, juga mengandung tiamin atau vitamin B1 sebanyak 0,07 mg, riboflavin atau vitamin B2 0,04 mg, kemudian niacin 0,7 mg, dan vitamin C yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Nanti kita sebutkan manfaatnya, kurang lebihnya 30 mg yang ada di dalam 100 mg tomat atau 1 on tomat. Nah teman-teman sekalian, mari kita simak sedikit manfaat dari tomat berdasarkan kandungan yang ada di dalamnya. Yang pertama, di dalam tomat itu mengandung likopen dan juga beta karotin yang ini bermanfaat untuk menurunkan risiko terjadinya sakit jantung pada seseorang. Dan likopen ini punya khasiat untuk mengurangi faktor risiko terjadinya pembekuan darah, sehingga memperlancar peredaran darah, memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh kita. Dan ini diantaranya manfaatnya adalah meminimalkan terjadinya gangguan pada jantung yang ada di pembuluh darah jantung atau arteri jantung. Teman-teman sekalian, kemudian yang kedua, bahwa di dalam tomat itu mengandung vitamin C, juga ada antioksidan. Vitamin C dan antioksidan ini bermanfaat untuk mengurangi risiko terjadinya kanker atau karsinoma, baik itu kanker prostat, kanker serviks atau kanker kandungan, kemudian kanker mama yaitu kanker payudara, dan juga pertumbuhan jaringan abnormal lainnya atau kanker-kanker lainnya. Dan ini cukup penting untuk kita ketahui dari kandungan tomat tersebut. Kemudian yang ketiga, di dalam tomat juga mengandung atau kaya dengan serat yang alami, dan dengan serat yang alami ini tomat bermanfaat untuk memperlancar orang yang mengalami obstipasi atau konstipasi, yaitu sembelit atau gangguan pencernaan. Orang yang sulit BAB, beraknya sulit, berat, maka silahkan Anda beli tomat 1 kilo, dimakan sehari, pagi 2, siang 2, sore 2 gitu. Insya Allah dengan cara seperti ini, juga ditambah dengan minuman yang cukup, sehari sekitar 8 gelas bagi orang yang beratnya mungkin 50 kg, maka ini akan memperlancar buang air besar Anda. Dengan kandungan serat yang alami, tomat ini juga membantu mengurangi risiko terjadinya diabetes mellitus atau penyakit kencing manis ataupun penyakit gula seperti yang dipahami oleh orang-orang awam. Kemudian teman-teman sekalian, beta karotin juga di dalam tomat ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin C dan kolagen yang ada di dalamnya itu akan membantu menyehatkan kulit, menyehatkan rambut, dan ini membuat kulit kita semakin cerah, tidak mudah kusam, tidak kehitaman, tidak mudah rusak ya. Di antaranya dengan tercukupinya vitamin C yang ada pada kulitnya. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, bahwa tomat mengandung asam folat. Nah ini bermanfaat untuk kesehatan janin ya. Bagi ibu-ibu sering mungkin minum asam folat tambahan. Nah, asam folat yang ada dalam tomat yang alami ini juga lebih baik ya. Artinya di samping Anda dapat suplai tambahan tablet asam folat, Anda makan tomat secara rutin ketika hamil ini juga baik untuk kesehatan janin atau bayi Anda. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian tentang manfaat buah tomat, buah yang murah, mudah didapatkan ya, tetapi manfaatnya cukup banyak. Selama Anda tidak mengalami gangguan pencernaan karena tomat mengandung vitamin C, juga rasanya kadang kecut, maka silahkan Anda makan ketika musim tomat atau ada buah tomat Anda beli untuk di rumah untuk
dimakan mentah ataupun dibuat jus, silahkan Anda makan ya. Tapi ketika Anda punya gangguan saluran cerna, misalnya emah, kalau makan tomat Anda perutnya sakit, maka sebaiknya juga dihindari atau bahkan harus dihindari sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak Anda inginkan. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Manfaat buah tomat bagi kesehatan dan kandungan yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.